Sebab di balik kelemahan itulah ada kekuatan dan kehebatan pasangan masing-masing. Sama seperti Simson, saudara. Di balik keperkasaan dia, di balik pengurapan Simson, di balik kedahsyatannya, saudara. Ya, bagaimana dia bisa merobek mulut singa, saudaraku. Bagaimana dia bisa mencabut pintu yang besar itu dan dia pegang dua tangan begini. Dia lemparkan kepada tentara-tentara Filistin, saudaraku. Begitu kuatnya dia. Di balik keperkasaan Simson ternyata ada kelemahannya. Praise the Lord. Ya, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai seterusnya, ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Haleluya. Kalau saudara tidak sempat pegang Alkitab, dengarkan saja. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai selesai, judulnya Simson dan Delila. Haleluya. Ayat 4, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Perhatikan baik-baik saudara. Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Kita tahu saudara bahwa Simson ini adalah seorang pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Sebab dari lahirnya, sebelum dia lahir pun Allah telah bernubuat, berpesan kepada ibunya bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah bayi seorang anak yang diurapi Tuhan. Bahkan perjanjiannya adalah bahwa Simson ini rambutnya tidak akan pernah disentuh dengan yang namanya alat potong atau gunting. Saudaraku ya. Jadi di dalam pesan Tuhan itu bahwa Simson ini punya kekuatan, dia tidak seperti anak-anak biasanya. Dan dia punya sesuatu yang istimewa, tetapi kelemahannya, perhatikan baik-baik, tetapi kelemahannya adalah rambutnya tidak boleh dipotong. Jadi di balik kekuatan Simson, di balik keperkasaannya, Simson ternyata punya kelemahan, saudara. Nah, dari pembukaan ini tentu kita mulai belajar, saudara ya. Dikatakan di sini cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Saudara tahu bahwa Delila itu adalah istrinya, ya. Istrinya Simson, saudara. Sekalipun memang Delila ini adalah perempuan, ya, rata-rata Simson bukan punya satu istri, tapi sudah berkali-kali dia kawin. Namun perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang tidak sesuai dengan hati orang tuanya. Nah, ternyata perjalanan Simson ini adalah rancangan Tuhan. Kalau saudara baca nanti dari perikopnya, dari ayat yang pertama sampai terus bab-bab berikutnya, saudara tahu, ya. Jadi Simson ini sebenarnya Tuhan munculkan pada zaman itu adalah untuk melaksanakan rencana Tuhan atas bangsa Israel dengan bangsa Palestina, saudara. Haleluya. Nah, dikatakan di sini, saudara, bahwa Delila itu adalah istri Simson. Namun istri Simson ini mau dipengaruhi oleh sukunya, oleh bangsanya, ya, karena Simson ini bukanlah dari suku yang ada dari istrinya ini, saudara. Haleluya. Nah, dikatakan di sini, maka kami masing-masing, masih di ayat yang kelima, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Jadi Delila ini dirayu untuk bertanya kepada Simson, apa sih bang kelemahanmu? Kenapa kamu ini menjadi kuat banget? Tidak ada orang di negeri kami yang bisa mengalahkan abang, yang bisa mengalahkan engkau, Simson. Coba kasih tahulah, aku ini kan istrimu, aku ini kan istri sahmu. Masa kepadaku engkau tidak cerita apa yang menjadi kelemahanmu? Masa kan kamu sembunyikan sendiri? Kalau begitu saya tidak mengerti bagaimana cara saya untuk melayani engkau. Sementara engkau dalam hidupmu sedikit tidak sama dengan kehidupan kami. Engkau begitu aneh, begitu menurut istrinya, saudara.
Jadi ternyata dari suku bangsanya ini melihat dari tindak tanduk daripada Simson ini, ya berkali-kali Simson mencari gara-gara sebenarnya, ya. Nah, lalu dari orang-orangnya istrinya ini mencoba untuk menyogok Delila. Kalau kamu sanggup mengetahui rahasia suamimu itu, karena Simson direncanakan akan dibunuh, saudaraku, ya, akan dibunuh karena dia berbahaya buat negara atau negeri ini, saudara. Ayat yang ke-6, lalu berkatalah Delila kepada Simson. Coba lihat, istri justru dipengaruhi dari kekuatan lain, saudara. Ya, apa maksudnya? Bahkan di sini dikatakan ketika orang-orang itu menjanjikan masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Wow, ini nilai yang besar, saudara. Haleluya. Seharusnya istri harus melindungi suaminya. Dan seharusnya istri berbangga dan bersukacita melihat kelebihan suaminya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, saudara. Berapa banyak kali ya iblis itu sebenarnya ingin menghancurkan rumah tangga dengan mempengaruhi masing-masing, saudara. Apakah suami yang terpengaruh ataukah istri yang terpengaruh, melihat masing-masing itu mungkin diberkati atau memiliki sesuatu kelebihan, saudara, tetapi iblis tidak senang. Iblis dia akan pakai orang-orang yang paling lemah di dalam rumah tangga kita. Haleluya. Ya. Jadi seharusnya lewat pembelajaran beberapa ayat baru kita baca sudah terungkap, saudaraku. Seharusnya Delila ini menjadi orang yang sangat amazing ketika dia mendapatkan seorang suami yang memiliki kemampuan ilahi dan kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh siapa-siapa. Seharusnya itu dirawat, saudara. Seharusnya itu dijaga. Seharusnya itu benar-benar di cover, ya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Tapi berapa banyak kali rumah tangga hancur, saudara, karena ada orang di dalamnya yang lemah iman dan akhirnya kehebatan suaminya hancur karena istrinya menceritakan kelemahan suaminya. Nah, begitu juga suami-suami. Istri hancur, karir istri hancur karena suaminya membocorkan ke publik rahasia bahkan kelemahan daripada istrinya, saudaraku. Haleluya. Nah, kita jangan sampai seperti ini, saudara. Rumah tangga kita itu harus ditutup rapat-rapat, jangan sampai orang luar tahu. Istri boleh tahu kelemahan suami, suami boleh tahu kelemahan istri, tapi jangan sampai diekspos keluar, saudaraku. Haleluya. Karena ketika orang luar tahu kelemahan hidup keluarga kita, maka dengan mudah mereka akan menghancurkannya. Apakah ini persoalan pelayanan saudara? Saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Tuhan berkenan di dalam pelayanan saudara, tetapi di balik kehebatan, pengurapan, kedahsyatan pelayanan kita, saudara, tentu ada kelemahan kita yang telah di cover sama Tuhan, yang mungkin telah diampuni sama Tuhan. Tetapi karena ada orang yang lemah imannya, bocor mulutnya, saudaraku, yang tadinya suaminya dengan semangat melayani Tuhan, akhirnya drop habis. Karena apa, saudara? Ada sesuatu misteri yang pernah dilakukan oleh suaminya dan dibocorkan oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya, saudaraku. Pelayanan istri melorot habis, hancur, saudaraku. Bisnisnya melorot, hancur. Dan semua pekerjaannya, proyeknya hancur, saudara. Karena apa? Karena suaminya membocorkan rahasia yang menjadi kelemahan bagi istrinya, saudaraku. Haleluya. Ini menjadi sebuah teladan yang kita pelajari agar kita tidak melakukannya kepada pasangan kita, saudara. Kalau kita tahu ada kelemahan daripada pasangan kita, itu harus ditutup rapat-rapat, saudara. Ya, ditutup rapat-rapat. Bukan berarti suami tidak memberitahukannya kepada istri, ya, atau mungkin istri sudah lihat jelas, ya, apakah kelemahan secara fisik, apakah kelemahan secara sifat, apakah kelemahan secara perbuatan, apakah kelemahan secara kebiasaan, saudaraku.
Berapa banyak kali ini sering sekali bocor ke publik, saudara. Ya, iming-iming sebuah kesaksian, ternyata itu tidak jadi berkat, saudaraku. Tidak jadi berkat. Cukup hanya istri yang tahu, cukup hanya anak-anak yang tahu. Jangan sampai ketahuan keluar, saudara. Haleluya. Ya. Ayat 6, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Saudara lihat, haleluya, bagaimana Delila karena sudah terpengaruh dengan yang namanya materi, saudara. Dia tidak segan-segan untuk mencari tahu kelemahan daripada Simson. Dia lebih memilih dapat harta dunia, saudaraku. Dia lebih memilih menguntungkan pribadinya ketimbang menjaga nama baik ataupun kemenangan yang telah dimiliki oleh suaminya. Haleluya. Memang iblis licik sekali, saudara. Iblis itu licik sekali. Dia tidak bisa pakai istri, maka dia akan pakai anak-anaknya. Dia tidak bisa pakai anak-anak, dia akan pakai orang tuanya. Dia tidak bisa pakai orang tuanya, dia pakai mertuanya, saudara. Dia tidak bisa pakai orang tuanya, mertuanya, istrinya, anak-anaknya. Dia pakai saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki-lakinya. Haleluya. Karena saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki-lakinya juga mengetahui histori atau rahasia di mana kekuatan itu ada dan di sana juga ada kelemahannya. Haleluya. Ya, ayat yang ke-7, jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ayat ke-8, lalu raja-raja kota Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu akhirnya, nanti kita akan baca, akhirnya saudara, Simson itu ketahuan kelemahannya. Dan akhirnya juga Simson ditangkap tak berdaya karena kekuatannya sudah hilang. Karena rambutnya itu sudah dipotong sama orang-orang Filistin. Saya mau bilang begini, saudara. Siapapun engkau, baik engkau suami-suami ataupun istri-istri, kalau ada sesuatu yang paling urgent di dalam hidup kita, saudara, yang memang tidak ada seorang yang tahu, yang memang tidak ada boleh seorang pun yang tahu, termasuk istri atau suami, jangan ceritakan, saudaraku. Haleluya. Karena suatu kali kelak iblis akan manfaatkan kisah itu. Bahwa kita pernah menceritakan kelemahan kita, kebodohan kita, kelalaian kita, ya, kelambanan kita, bahkan kehilapan kita, atau mungkin pernah kesalahan dan dosa yang pernah kita buat, saudaraku. Cukup kita dengan Tuhan yang tahu. Bukan berarti semua harus ditutup. Ya, kecuali tanda kutip, kalau pasangan kita itu adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau pasangan kita itu adalah orang yang dapat dipercaya, kita berani menceritakan segala sesuatu termasuk masa lalu kita, saudara. Yang istri kita dulu kita belum tahu, yang suami kita dulu belum tahu, dan kita belum pernah mengerti siapa menjadi pasangan kita. Kita punya masa lalu yang kelam, saudaraku. Tetapi memang sebaiknya kita harus jujur. Tapi dengan persyaratan, pasangan hidup kita itu harus mau menjaga nama baik pasangan kita masing-masing, saudara. Haleluya. Ya, bukan berarti kalau suami sudah mengerti istri kita dulu seperti apa, ya pasangan kita dulu seperti apa, lantas kita patah hati dan kita mulai tidak mencintainya dia, saudara. Jangan. Haleluya. Kalau kita tidak sanggup menerima pasangan kita ketika kita mendengarkan ceritanya, jangan tuntut pasangan kita untuk bercerita masa lalunya. Jangan, saudara. Itu juga rencana iblis untuk membuat engkau tawar hati dan kasihmu, sayangmu, cintamu hilang kepada pasanganmu, saudara. Haleluya.
Tetapi kalau engkau sudah disembuhkan rohanimu, engkau sudah dipulihkan hatimu, engkau sudah dikuatkan imanmu, kalau engkau mendengarkan cerita atau kisah masa lalu daripada pasanganmu, dan dia dengan jujur bercerita, saudaraku, haleluya, jangan sampai patah semangat, jangan sampai tawar hatimu, jangan sampai cintamu hilang kepadanya, saudara. Karena suatu saat iblis akan pakai itu untuk menghancurkan kekuatan daripada pasanganmu. Haleluya, praise the Lord. Kalau engkau tahu itu menjadi sebuah kehancuran di belakang nanti, lebih baik jangan banyak tahu tentang pasanganmu. Haleluya. Cukup apa yang dia ceritakan, dengarkan baik-baik. Jangan korek-korek seperti Delila ini, saudara. Haleluya. Ya, karena dipengaruhi dengan kekuatan keluarganya, bangsanya, bahkan dia akan diiming-imingi, dibayar, saudaraku, dengan nilai yang mahal. Kalau engkau berani, kalau engkau bisa mendapatkan, dan kalau engkau cari tahu apa rahasia daripada suamimu sehingga dia begitu kuat, tidak ada seorang pun yang bisa menangkapnya, tidak ada seorang pun yang bisa memenjarakannya. Kalau engkau bisa mengetahui rahasianya, engkau akan kami bayar. Demikian kata keluarga ataupun bangsanya, saudara. Itu sebabnya Delila ini dia tanya terus, dia cecar terus. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Kalau pasangan hidup kita sudah mencecar terus, saudara, dia bertanya terus, mau nggak mau, daripada ribut, saudara, maka sering sekali suami harus membukakan rahasia hidupnya. Sering sekali seperti itu. Begitu juga suami-suami, kalau dia sudah mencecar istrinya, 1 kali tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, 3 kali masih diteruskan, 4 kali sampai terbuka semuanya. Haleluya. Saudara, ini berkati oleh Tuhan. Kalau ini terjadi, maka iblis akan menangkap ini menjadi sebuah kesempatan untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Karena jujur, saudara, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang hidupnya sempurna. Tidak ada. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang punya masa lalu, yang tidak punya kelemahan, tidak punya cacat, saudara. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang masa lalunya aman-aman saja. Enggak ada, saudaraku. Haleluya, tidak ada. Ya, baik suami, baik istri, baik orang tua kita, mertua kita, semuanya punya kenang-kenangan, punya masa lalu yang mungkin bisa dikatakan gelap gulita. Haleluya. Tetapi daripada saudara nanti akan berbuat dosa di kemudian hari, mendingan jangan banyak tahu. Haleluya. Tetapi kalau saudara kepingin tahu pun, sebaiknya hati saudara harus di-cover dulu dengan yang namanya belas kasihan. Di-cover dulu dengan yang namanya roh pengampunan. Ketika engkau mengetahui kisah sebenarnya pasangan hidupmu, baik suamimu atau istrimu atau keluargamu, orang tuamu atau mertuamu, saudaraku, engkau tidak akan bisa dipakai dan diperalat sama iblis. Engkau menyimpan itu menjadi sebuah sejarah, menjadi sebuah misteri yang harus didoakan, yang harus ditutup rapat-rapat, jangan sampai iblis tahu. Haleluya. Ya, cukup hanya sampai di internal saja. Jangan bongkar sampai keluar, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan suruh saudara untuk bercerita dan harus jujur, saudaraku. Kalau Tuhan suruh saya memang untuk menceritakan masa lalu saya, itu berarti menjadi kesaksian dan berkat. Engkau tidak takut lagi untuk menghadapi serangan dari luar. Haleluya. Kadang ada kalanya memang Tuhan suruh kita untuk bersaksi tentang masa lalu kita. Itu maksudnya agar semua yang selama ini kita sembunyikan, itu kita bereskan di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ya, di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia. Maka semua dosa-dosa kita akan diampuni. Jika kita mengaku, saudaraku. Tetapi kalau kita tidak pernah mau mengakui dosa kita, baik yang dulu pernah kita buat, tetapi kita simpan rapat-rapat karena itu cerita kisah yang sangat memalukan. Lantas kita sembunyikan, saudara. Bahkan di hadapan Tuhan pun, saudara malu untuk mengungkapkannya. Saudara tidak pernah mau mengakui di hadapan Tuhan secara pribadi, saudaraku. Saudara simpan rapat-rapat, saudara pikir cukup darah Yesus untuk menebus saudara. Enggak bisa, saudaraku.
Kalau sudah ada tertulis, jikalau engkau mengaku dosa-dosamu, maka dia adalah setia. Tetapi bagaimana kalau kita tidak mengaku dosa kita? Apakah berlaku pengampunan itu? Tentu tidak, saudara. Dosa yang diampunilah, dosa yang diakuilah, itu yang akan langsung diampuni oleh Tuhan. Karena Bapa kita itu konsekuen dengan perkataannya. Lalu ketika itu lama sekali saudara kita sembunyikan, dan itu sebenarnya menjadi bom waktu ketika kita menceritakannya kepada baik kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, dan itu bisa membuat perceraian saudara. Haleluya. Tetapi kalau semuanya itu sudah tepat pada waktunya, dan kalau memang Tuhan yang menyuruhnya, saya percaya istri pun sudah siap mendengarnya, anak-anak pun sudah siap mendengarnya, bahkan orang-orang lain pun dijamah hatinya, saudaraku. Dan saudara pasti akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk siap menanggung apapun konsekuensinya. Lebih baik dihakimi di dalam dunia ini ketimbang nanti dihakimi di surga nanti, saudara. Ya, kita tidak punya tempat lagi untuk masuk surga, tetapi langsung Tuhan bilang, malaikat, bawalah orang ini dan campakkan dia ke neraka. Luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi pengajaran pagi hari ini kita harus hati-hati, saudara. Kapan saatnya kita harus jujur, kapan saatnya memang kita harus diam. Bukan berarti kita menyembunyikan dosa kita, tidak, saudaraku. Karena Tuhan mau kita ini bersih segala-galanya. Haleluya. Tetapi ingat, kalaupun ada pasangan kita telah diminta Tuhan untuk bercerita tentang masa lalunya atau perbuatan jahatnya kepada istri atau suami, pernah berencana untuk mengkhianatinya, pernah berencana untuk berbuat jahat, saudaraku, ampuni dia. Haleluya. Istri-istri harus berani berlapang dada untuk minta kekuatan kepada Tuhan. Ternyata suamiku dulu pernah akan melakukan sesuatu yang sangat menakutkan buat saya. Begitu juga istri-istri. Ketika istri-istri menyampaikan kejujurannya, saudaraku, suami-suami harus minta pengurapan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ternyata ini yang selama ini yang menjadi persoalan buat saya, Tuhan. Aku bersyukur hari ini kalau istriku berani bicara jujur, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ketika suami istri sudah mengetahui kelemahan masing-masing, saudaraku, tutup rapat-rapat. Sebab di balik kelemahan itulah ada kekuatan dan kehebatan pasangan masing-masing. Sama seperti Simson, saudara. Di balik keperkasaan dia, di balik pengurapan Simson, di balik kedahsyatannya, saudara. Ya, bagaimana dia bisa merobek mulut singa, saudaraku. Bagaimana dia bisa mencabut pintu yang besar itu dan dia pegang dua tangan begini, dia lemparkan kepada tentara-tentara Filistin, saudaraku. Begitu kuatnya dia. Di balik keperkasaan Simson ternyata ada kelemahannya. Haleluya, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang paling sempurna di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, suamimu punya kelemahan di balik kehebatannya. Istri-istri pun punya kelemahan di balik kehebatan istri-istri. Haleluya. Jangan bongkar, jangan ungkit, dan jangan ekspos keluar, saudaraku, tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Kalau tidak, itu akan menghancurkan masa depan suamimu, itu akan menghancurkan masa depan istrimu. Jangan ambil kesempatan itu untuk mencela, untuk membongkar, untuk menunjukkan aib daripada istri atau suami. Haleluya. Tidak boleh, saudaraku. Istri boleh tahu kelemahan suami, tapi jangan bongkar dan jangan expose aibnya itu keluar. Begitu juga suami-suami, kalau tahu kelemahan istrinya, baik ketika masa mudanya dia seperti apa, ternyata dia sebelum kawin dengan saya, ternyata dia adalah perempuan yang bla 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 bla. Jangan ekspos keluar, saudaraku. Karena itu akan menghancurkan kekuatannya, karirnya, pekerjaannya, pelayanannya. Begitu juga suami-suami. Ketika suami-suami sudah dipakai Tuhan, dia sudah setia kepada Tuhan, dia sudah melayani Tuhan. Haleluya. Iblis kepingin suamimu itu hancur, dia pakai istrinya.
dia pakai mertuanya, dia pakai adik-adiknya, dia pakai abang-abangnya, membongkar, menceritakan, memunculkan sebuah kebodohan yang dulu pernah dilakukan oleh suamimu itu. Haleluya. Praise the Lord. Kita harus kuat, saudara. Mari kita baca lagi ya. Nah, kita lihat ayat 9. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus. Saudara bisa bayangkan, itu tangan Simson itu sudah diikat dengan tali busur, saudaraku. Itu tidak disentak seperti itu, tapi waktu Simson itu berdoa, itu talinya itu kayak terbakar, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kayak film-film animasi, saudara, itu tali itu tiba-tiba kebakar dan gosong, langsung putus begitu saja. Begitu hebatnya orang yang diurapi sama Tuhan. Saudaraku, ini juga gambaran bagi kita semuanya. Kalau kita menerima pengurapan daripada Tuhan, kuasa seperti apa yang Simson dapatkan itu sebenarnya di dalam kita ada. Sekalipun tidak kelihatan. Jadi jangan main-main dengan pengurapan yang Tuhan sudah taruh. Kalau engkau minta pengurapan itu daripada Tuhan, ini akan terjadi, saudara. Segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu dengan iman saudara berdoa, itu semuanya putus, saudaraku. Itu putus semuanya. Jadi kita harus belajar daripada Simson ini. Haleluya. Ayat yang ke-10, kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat? Saudaraku, dicecar terus. Dengar baik-baik. Kalau nafsu, kalau keinginan kita sudah ingin mencecar terus suamimu, mencecar terus istrimu, dalam segala kelemahannya, hati-hati, itu sudah pekerjaan iblis. Kalau engkau sudah mencari tahu tentang sesuatu yang negatif kepada pasanganmu, itu pekerjaan iblis. Haleluya. Karena di dalam firman Tuhan, kasih menutupi segala dosa ataupun pelanggaran. Tapi kalau pasangan kita masing-masing, apakah istri, apakah suami, sudah mulai terus cari tahu kelemahan-kelemahan, kebusukan-kebusukan, kejahatan-kejahatan pasangan masing-masing, itu dari iblis, saudaraku. Haleluya. Bukan daripada Tuhan. Haleluya. Ya, jangan coba-coba lakukan itu. Karena saudara sedang dipakai sama iblis untuk menghancurkan bukan hanya suamimu, bukan hanya istrimu, tapi rumah tanggamu sekaligus, saudaraku. Haleluya. Makanya banyak orang akhirnya gak tahan dengar masa lalu masing-masing, cerai, saudaraku. Yang kasihan itu bukan suami, yang kasihan itu bukan istri. Masing-masing bisa kawin lagi. Tapi anak-anak, kalau engkau sudah punya anak-anak, sangat menderita mereka, saudaraku. Mereka tidak punya salah. Mereka tidak kepingin untuk dilahirkan dari keluarga kalian. Tidak, saudara. Haleluya. Ya, jadi berpikir 1000 kali, saudaraku, sebelum saudara mencecar pasanganmu. Gak usah cari kesalahannya, gak usah cari segala kelemahannya. Karena di balik kelemahannya, dia itu ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Haleluya. Kalau tidak, hancur, saudara. Ya, sama seperti Delila ini, masih merengek-rengek ketika Simson ini menceritakan, aku akan lemah ketika diikat dengan tali busur yang baru dibuat, yang belum kering. Ternyata Simson untuk memalingkan agar si Delila ini berhenti untuk bertanya terus tentang kelemahannya. Tetapi Delila tidak berhenti karena di otaknya sudah tersuntik dengan uang, saudaraku. Ayat yang ke-11. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Haleluya. Lalu Delila pun melakukannya. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu pun diputuskan, tanggal dari tangannya seperti benang saja. Keren banget, keren banget. Haleluya. Orang-orang yang menyimpan, ya, istilahnya mengkaper segala sesuatu karena Tuhan Yesus tahu. Apalagi saudaraku, ya,
Kalau suami-suami dia sadar bahwa dulu ketika masih mudanya, dari kecilnya dia jahat, dia penjahat ulung, saudara. Dia benar-benar ya bajingan, bisa dikatakan begitu. Suami-suami ini bajingan, saudara. Bahkan dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menjijikkan. Ya, suka main perempuan, mabuk-mabukan, main judi, pokoknya prostitusi, semua dikerjakan, saudaraku. Kan istri nggak pernah tahu masa lalunya. Itu dia simpan, saudara. Bukan berarti dia belum akui di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia bertobat, saudaraku, ya, waktu dia bertobat, lalu dia berkeluarga, dia kawin sama seorang perempuan. Nah, lalu dia tahu bahwa semua masa lalunya sama seperti Paulus, saudaraku. Itu menjadi batu sandungan terus di dalam hidupnya dia. Lalu satu kali dia cerita kepada istrinya, saudara. Haleluya. Ya, karena dia tidak tahan menyembunyikan itu, dia harus menceritakan kepada orang lain yang paling jelas kepada istrinya. Kamu tahu nggak, dulu saya begini. Karena waktu pacaran mungkin dia tidak cerita, saudara. Pastilah semua kebusukan-kebusukan masing-masing, baik perempuan atau laki-laki, nggak mungkin langsung dipertontonkan ketika pacaran. Kamu tahu nggak sih, sebelum kamu pacaran jadian sama aku ini bajingan loh. Nggak ada, saudara. Nggak ada laki-laki yang seperti itu. Dia pasti tutup semuanya. Begitu juga yang perempuan. Abang tahu nggak sih, sebelum kita ini berkenalan, aku ini perempuan malam loh. Aku ini perempuan nggak benar. Kok abang mau sih sama aku? Nggak akan mungkin ada, saudara. Nggak mungkin ada seperti itu. Tapi ketika sudah jadian, apakah sudah menikah? Terlebih lagi mereka melayani Tuhan. Ya, suami-suami banyak mengambil keputusan karena dia udah bertobat dari manusia lamanya, saudara. Suaminya cerita, karena Tuhan bilang kamu harus lepas itu semua, jangan simpan, kamu harus akui. Ketika suami cerita, istri malah nggak siap, saudara. Akhirnya divorce. Saya nggak mau kawin dengan mantan suami yang mantan penjahat dan macam-macam, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Makanya saya katakan, saudara, kalau kita sudah pernah, bahkan sudah mengakui di hadapan Tuhan, sebelum kita menikah, kita sudah dibebaskan sama Tuhan. Kita sudah akui semua kejahatan kita. Kita bertobat, lalu kita ambil keputusan, kita melayani Tuhan. Kalau saudara sudah lakukan itu, tutup rapat-rapat. Ada kalanya memang kita tidak perlu lagi menceritakan masa lalu kita. Tetapi kalau kita belum mengakui di hadapan Tuhan, ketika kita sudah berkeluarga, sudah punya anak, mau nggak mau, kita harus jujur. Kita harus selesaikan, saudara. Kalau tidak, ketika hari Tuhan tiba, dipastikan kita tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dosa yang diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang diakui, bukan dosa yang disembunyikan. Haleluya. Ya, memang kuasa darah Yesus itu berkuasa mengampuni dosa sebesar dan sejahat apapun, tetapi kalau diakui. Tapi kalau tidak diakui, maka kuasa darah Yesus itu tidak punya wewenang untuk menebus dosa kita. Kita harus akui di hadapan Tuhan, terimalah aku Tuhan, aku manusia yang paling jahat, paling bejat di dalam dunia ini. Aku pernah membunuh, aku sering main perempuan Tuhan. Aku suka mabuk-mabukan, apalagi judi. Bahkan pekerjaanku adalah pencuri perampok Tuhan. Maukah Engkau menerima aku sebagai anakmu? Aku menyesali semua hidupku Tuhan Yesus. Aku menyesali Tuhan perbuatanku. Aku tidak lagi melakukannya. Aku berjanji Tuhan. Aku bertobat Tuhan. Haleluya. Lalu dia minta dibaptis. Kemudian dia ambil keputusan melayani Tuhan. Pastor Daud dulu sekolah Alkitab di Surabaya. Itu semua teman-teman saya yang sekolah Alkitab di Surabaya itu bukan anak baik-baik, saudaraku. Haleluya. Makanya saya sendiri yang agak sedikit aneh di sana. Karena saya dari kecil sudah terpanggil untuk melayani. Ketika saya melihat di sekolah Alkitab itu, ternyata mereka semuanya itu adalah sekolah jalan terakhir. Karena banyak orang yang dimasukkan ke SMA, kuliah, itu drop out keluar, karena ketangkap mencuri, perampok, begal, main perempuan. Anak-anak pendeta juga kebanyakan, saudara. Disekolahkan, diasramakan ke sekolah yang bagus, itu sekolah itu pun menolak karena kejahatannya nggak bisa dirubah. Dan satu-satunya jalan terakhir untuk merubah mereka, mau nggak mau, sekolah Alkitab, saudara. Padahal dari kecil ketika anak-anaknya ditanya, "Nak, kamu besar mau jadi apa? Cita-citamu mau jadi apa?" Orang tua banyak nanya sama anaknya seperti itu. "Nak,
papa sama mama mau nanya, kamu cita-citanya jadi apa kalau besar? Lalu anaknya jawab begini, saya kepingin jadi pendeta pak, saya mau sekolah Alkitab. Banyak orang tua yang bilang, memang gak ada cita-cita lain. Kenapa kamu harus jadi pendeta? Nanti kau makan apa jadi pendeta nak? Udah cita-citamu yang lain aja lah, insinyur kek, dokter kek, dan segala-galanya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau anaknya itu pintar, saudara, jenius, juara terus di sekolah. Lalu ditanya sama papa mamanya, cita-citamu memang mau jadi apa nak? Jadi insinyur, dokter, profesor. Haleluya. Anaknya bilang, enggak mak, aku mau jadi pendeta aja. Kenapa jadi pendeta? Kamu ini udah pintar, jenius, juara-juara. Jangan jadi pendeta. Jangan. Kamu harus jadi dokter nak. Sampai mati mama bapak nanti harus sekolahin kamu. Kamu harus jadi dokter. Anaknya bilang, enggak mak, aku mau jadi pendeta aja. Jangan, salah nak, salah. Kamu itu pintar. Jadi banyak orang tua menganggap orang-orang yang di sekolah Alkitab itu adalah orang-orang buangan, saudara. Jarang sekali ada orang tua kalau nanya, nak, kamu nanti cita-citanya jadi pendeta aja ya? Jarang banget, saudaraku. Coba tanya nanti, jarang banget. Pasti akan dia bilang nanti jadi insinyur ya, jadi dokter ya nak ya. Apalagi kalau anaknya itu pintar. Tapi beda kalau anaknya itu berandalan. Beda kalau anaknya itu bodoh, saudaraku. Pasti dia bilang, kamu jadi dokter nggak bisa. Kamu jadi insinyur juga pasti ya nggak mungkin lah nak. Mendingan kamu sekolah Alkitab aja. Justru kalau anaknya bodoh-bodoh, disuruh sekolah Alkitab, saudara. Tapi kalau anaknya pintar-pintar, jangan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau bilang saudara, ya, masa lalu kita itu ketika dihadapi oleh pasangan masing-masing, apakah laki-laki atau perempuan. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Kita terbentuk dari lingkungan dan karakter suku kita masing-masing. Tentu ya kita tahu itu saudara. Tetapi ketika kita sudah diubahkan sama Tuhan, sama seperti yang tadi saya bilang teman-teman saya di sekolah Alkitab itu. Mereka itu bajingan semua, saudara. Bajingan semua, saya tahu. Bajingan, mantan narkoba, bertato semuanya, pemabuk, pejudi semuanya, saudara. Tapi ketika mereka benar-benar insyaf gitu loh, ya, sadar, bertobat mereka. Lalu mereka jadi hamba Tuhan dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau tanya, ketika dia cerita dan jujur kepada istrinya, apakah pantas istri untuk mengekspos masa lalu suaminya di depan publik? Halo, itu akan menghancurkan masa depan suamimu. Jangan jadi Delila. Haleluya. Jangan jadi Delila. Haleluya. Begitu juga suami-suami, kalau engkau mengetahui masa lalu istrimu, jangan jadi Delila. Kita tidak punya hak untuk mengekspos itu keluar, saudaraku. Makanya Simson ini akan dibunuh direncanakan oleh bangsa Filistin, tapi istrinya sepakat loh. Ini bodoh nih si Delila ini. Ya, goblok nih. Ini perempuan oon gitu loh. Kalau ada perempuan-perempuan yang senang suaminya dihancurkan, saudara, padahal suaminya punya kelebihan yang luar biasa, saya kasih label bodoh. Itu perempuan bodoh. Ya, kalau suamimu unggul, saudaraku, punya kelebihan sesuatu, syukur. Jangan expose, saudaraku. Kalau istrimu punya kelebihan sesuatu di balik kelemahan-kelemahannya yang banyak itu, doakan tutup bungkus. Tuhan, jangan sampai ada yang tahu istriku dulu masa lalunya seperti ini. Aku mengasihi dia Tuhan. Pakai dia terus Tuhan. Jangan buat dia goyah ketika dia melayani. Jangan buat dia goyah ketika dia berbisnis. Jangan buat dia goyah ketika dia bekerja Tuhan. Pegang tangan istriku Tuhan Yesus. Karena bisa saja masa lalu itu akan menarik dia kembali, saudara, mundur ketika dia sedang menghadapi persoalan. Laki-laki juga bisa, makanya jangan heran udah bertobat tapi bisa kembali ke kubangan yang lamanya. Kenapa kak saudara? Karena sebelahnya tidak mendukung, sebelahnya justru menjatuhkan dia, saudara. Haleluya. Praise the Lord.
Ya, ayat yang ke-13, berkatalah Delila kepada Simson lagi, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Simson lama-lama perlahan dia mendekati rahasianya. Manusia mana kalau sudah dirongrong terus, didesak terus. Ya, Delila mendesak secara halus Simson. Dan mau nggak mau Simson mulai terpojok sekalipun dia memalingkan kisah-kisahnya, saudara. Tapi sudah mulai mendekat mengarah ke rambutnya, saudara. Haleluya. Ayat 14, kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu, dirapikan lagi rambut yang kalau bahasanya dicocang ya, ditenun begitu ya. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simon. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak setuju kepadaku. Lihat baik-baik, saudaraku. Kelemahan seorang laki-laki ketika sudah dibahas tentang cinta kepada suaminya. Apalagi tanda kutip, saudaraku. Saya berani bilang di live pagi hari ini. Kalau sudah hubungan suami istri dipermasalahkan karena satu hal. Suami sudah tidak diberikan lagi hubungan yang biasanya selalu menjadi jatahnya. Istri sudah menahan dirinya, saudara. Suami mau nggak mau, daripada dia selingkuh kepada perempuan lain, mau nggak mau, kompromi, saudaraku. Haleluya. Jangan buat cara seperti itu cara yang jahat, saudaraku. Cara yang jahat. Haleluya. Kalau sudah seperti itu, suami bingung antara lepas dan tinggalkan keluarganya, istrinya karena tidak konsekuen, maka dia akan cari perempuan lain. Tapi Simson berdiri di persoalan itu, saudaraku. Kalau sudah menjadi titik itu, saudara, haleluya, sampai di ubun-ubun. Kalau suami sudah benar-benar membutuhkan yang namanya hubungan suami istri, tapi tidak dikasih oleh istri, itu fatal, saudaraku. Haleluya. Antara tetap bertahan atau jatuh dalam perzinahan ataupun dosa, saudara. Haleluya. Mengerikan sekali sebenarnya apa yang dihadapi oleh Simson ini, saudaraku. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Haleluya. Mengerikan sekali, saudaraku. Ini satu kondisi yang benar-benar sekali, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Suami mana yang tahan kalau diperlakukan sama istrinya seperti itu? Haleluya. Sudah dirongrong terus, tetapi keinginan batinnya itu tidak terpenuhi. Itu stres, depresi tingkat tinggi, saudaraku. Antara dua, tetap bertahan atau mengambil keputusan bikin dosa, cerai, kawin lagi dengan perempuan lain, atau punya selingkuhan, atau berzina di perempuan-perempuan yang kotor itu, saudaraku. Haleluya. Tapi terkadang pikiran daging setan itu, saudaraku, tidak tega, tidak ada rasa teganya di situ. Haleluya. Mengerikan sekali, saudaraku, hanya karena ingin mencari titik kelemahan pasangan kita masing-masing. Kita bisa akhirnya mengunci cinta kasih itu sudah nggak ada hanya gara-gara itu, saudaraku. Itu namanya kemunafikan. Haleluya. Kemunafikan, saudaraku. Sekali lagi, bukankah seharusnya suami itu beruntung kalau dia dapat istri sekalipun masa lalunya bad story, tapi ketika dia dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa harus dicecar? Kenapa harus diungkit, cari tahu masa lalunya? Nggak ada gunanya, saudara. Begitu juga istri-istri kepada suami.
Selama dia jujur setia, saudara. Selama dia melayani Tuhan. Selama dia benar-benar setia sesuai dengan prinsip ilahi. Sekalipun istri suka merasa tertekan karena prinsip itu. Istri sering sekali merongrong, saudaraku. Sering sekali mencari tahu kelemahan itu. Sehingga suaminya itu akhirnya kompromi dari prinsip ilahi yang sudah Tuhan taruh di dalam hatinya. Haleluya. Ini berbahaya, saudara. Ayat 17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson untuk tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinannya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Haleluya, luar biasa sekali. Gampang kan sebenarnya kalau mau menghancurkan pasangan kita? Gampang sekali, saudara. Cari tahu aja, cari terus kelemahan pasanganmu, cari terus kelemahan istrimu, cari terus kekurangan suamimu, cari. Haleluya. Saya pastikan, saudara, nggak lama dari itu pasti hancur semua rumah tangga. Haleluya. Cari terus, cari terus, saudaraku. Haleluya. Kalau kita mau diberkati, justru kita harus punya kasih. Kasih itu banyak sekali menutupi segala pelanggaran dan dosa. Kalau kita sudah dipersatukan oleh Tuhan, itu artinya seperti janji pernikahan. Aku akan tetap setia, sekalipun suamiku ini kaya atau miskin, sehat atau sakit, ya, tetap setia. Aku menjadi istrimu, aku mau menjadi suamimu, dan tunduk kepada Tuhan. Itu yang bagus. Haleluya. Jadi apa yang sudah kita dengarkan pengajaran pagi hari ini dari Simson, saudaraku. Kalau ada sesuatu, sekali lagi pastor dan ulang, kalau ada sesuatu yang paling penting, paling urgent, yang kita sudah bereskan di hadapan Tuhan, ada kalanya memang kita tidak perlu cerita baik kepada pasangan kita. Tetapi kalau memang Tuhan suruh, kita harus mengakui segala dosa-dosa kita agar kita diampuni sama Tuhan. Kalau memang kita diberikan pengurapan itu untuk bercerita baik kepada orang-orang banyak sekalipun, atau kepada istri kita, ceritakan, saudara. Kalau tidak, kita tidak dapat pengampunan. Hanya saja pasangan hidup kita, apakah suami atau istri, harus berdoa dulu. Kamu siap nggak menerimanya? Aku rindu ketika aku diampuni sama Tuhan, aku menceritakan semua kejahatanku, engkau dikasih karunia Tuhan pengampunan. Haleluya. Ini mengerikan sekali sebenarnya. Tapi kalau kita siap, saudaraku, kita siap. Dan dua-duanya sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Istri bilang begini sama suami, Papa, kalau engkau punya masa lalu yang buruk, tentu aku juga punya masa lalu yang buruk. Tidak ada manusia yang steril. Mungkin aku punya kehidupan oke, fun-fun saja. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Kamu belum tahu kan? Begitu juga kamu. Saya percaya kamu pun tidak ada yang namanya sempurna. Kamu punya banyak kelemahan. Tapi untuk apa kita saling menghakimi? Mantap. Mantap itu. Ya. Jadi inilah pembelajaran bagi kita, saudara-saudaraku. Kalau iblis sudah berbisik di kuping kita, cari tahu kelemahan, kesalahan, kekurangan pasangan kita masing-masing. Stop sampai di situ. Stop, bilang sama iblis, no. Dalam nama Yesus, minggir. Aku tidak mau mendengarkan nasihat iblis seperti kau. Bilang seperti itu. Ya, ada nanti gosip-gosip dan segala-galanya. Kamu gak tahu kan suamimu selingkuh, kamu gak tahu kan begini-begini. Stop. Doakan saja, saudara.
Karena Tuhan sanggup membuat mulut suamimu itu berkata jujur. Tuhan sanggup membuat suamimu itu mundur dari setiap perbuatan jahatnya. Tuhan sanggup membuat suamimu itu bertobat dan mencintai keluarganya. Tuhan sanggup. Begitu juga istri-istri. Ketika suami mendengarkan ada banyak berita-berita, suami jangan langsung melabrak istri. Doakan, Tuhan tolong selamatkan istri saya. Tolong keluarga kami Tuhan. Kami sedang diterpa gosip yang sangat memalukan. Tolong Tuhan. Wow, luar biasa. Kuasa darah Yesus menutup bungkus keluarga kita masing-masing. Haleluya. Sampai di sini saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kiranya pengajaran pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Mana ranah-ranah yang tidak perlu kita kerjakan, stop sampai di situ. Kita serahkan itu bagian Tuhan. Haleluya. Saya percaya keluarga kita pasti akan tetap kuat, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Usahakanlah keluargamu itu rukun. Amin. Rukun. Rukun itu sama dengan toleransi. Kita sudah belajar kemarin. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.